Apa meneh Rais Am? Apa meneh Rais Am? Kula niku bawahan mawon Ketua Umum Tanfidiyah niku bawahan. Atasan kula pemimpin tertinggi NU, pimpinan tertinggi NU niku Rais Am. Ingkang sak punika inggih menika panjenenganipun Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mulane aja baen-baen ngantek ngelarani Rais Am, mergo ora iso wong ngelarani Rais Am kejaba mesti nglarani NU. Saya tandaskan bahwa rapat harian Suriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Nah, kalau saya pikir dulu itu organisasi keagamaan ini takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Nah ini kita sekarang ini rasanya itu kita lebih mendekatkan diri kepada yang sedang berkuasa. Turun derajat kita. Jadi mungkin ini kita perlu muhasabah. Tadi sudah banyak disampaikan ini. Jadi ya memang kita perlu muhasabah. Saya mohon maaf, saya terbuka mengungkapkannya di titik ini. Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang. Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Nah ini berarti kan NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, alat legitimasi saja. Kita akan memberikan konsesi batu bara yang jumlahnya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka memperkembangkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Kalau ada yang tidak setuju, kalian mau apain dia? Karena itu tidak lama lagi saya akan take you untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali berjumpa untuk mengulas, membahas tentang seputar polemik-polemik yang ada di negeri kita ini. Ya. Dalam satu podcast tersebut diadakan oleh channel Forum Keadilan TV, ya, Madilog. Di Forum Keadilan TV ini mereka mengundang salah seorang narasumber, yaitu kita tahu ya, Kiai Haji Said Aqil Siraj. Ya, beliau ini ulama, beliau ini kiai ya dari kalangan NU. Nah, dan beliau ini pernah menjadi ketua PBNU pada masanya. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kita mendengar ya keterangan-keterangan dari beliau ya, Bapak Kiai Haji Said Aqil Siraj ya rahimahullah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur, ditetapkan iman dan akidahnya sehingga lurus dalam agama ini. Itu yang kita harapkan kepada beliau ya. Beliau itu menerangkan bagaimana ketika kepemimpinan beliau menjadi ketua PBNU itu memang ada indikasi-indikasi ya yang menunjukkan ke arah bagaimana pemerintah pada saat itu ya ingin memberikan satu jebakan Batman. Bahasa kita satu jebakan Batman ya. Tujuan jebakan ini untuk mencari kawan yang kira-kira bisa dibungkam ya,
yang kira-kira bisa dijerat, ya, namun dia tetap aman. Kalau kita lihat dari keterangan-keterangan itu, ya. Seperti halnya permasalahan-permasalahan terjadi sekarang ini di kalangan NU, ya kan? Lihatlah bagaimana perpecahan antara internal NU, ya, para kiai, para ulama, gitu ya. Bagaimana kiai-kiai yang di atas ini bisa himayatul umat, ya. Bagaimana bisa merangkul umat ini? Karena kami orang NU, ya, mungkin tidak secara struktural kami tidak memiliki kartanu, ya, kartu NU. Akan tetapi kami sejak lahir mengamalkan amalan NU. Ya, jadi artinya memang saya pribadi, ya, dan banyak dari kalangan kita ini mungkin NU-nya adalah NU kultural. Ya, memang budaya kita adalah budaya NU. Nah, akan tetapi dalam permasalahan-permasalahan semacam ini kita melihat bagaimana atasan kita ini, ya, pemimpin-pemimpin kita, para ulama-ulama kita ini kisruh di atas. Ya. Apa yang menyebabkan kekisruhan itu terjadi sehingga gejolak besar menghancurkan perahu besar? NU ini kan perahu besar. Ingat dulu kata apa namanya itu, Kiai Haji Tengku Zulkarnain almarhum, ya, semoga Allah mengampuni segala dosanya. Ya, ditempatkan beliau ini di tempat yang paling tinggi derajat di sisi Allah, ya, dan diterima semua amal ibadahnya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? NU ini seperti perahu besar yang berlayar di tengah laut, ya kan? Nah, untuk apa namanya itu, perahu besar itu atau kapal besar itu tentu banyak penumpangnya, dan di dalamnya itu tidak tidak serta merta itu berisi orang-orang yang memang tujuannya itu betul-betul sampai kepada tujuan. Misalnya naik kapal dari Bangkauni Merak misalnya, ya. Nah, tujuannya itu dari Lampung mau ke Banten misalnya. Tidak semuanya tujuan ke sana. Ada tujuannya itu yang mau ke Jakarta. Ada tujuannya itu yang mau ke Jawa, ya, menyeberang itu. Artinya di sini, di dalam perahu besar ini, ya, di dalam NU ini juga demikian. Ya, juga demikian. Jadi tidak semua orang-orang yang berada di struktural NU itu tujuannya ingin memajukan NU dan menyelamatkan umat. Tidak semua. Ada sebagian mereka itu yang ikut di dalamnya itu kan tikus juga masuk, ya kan? Manusia juga ada. Itu ibaratnya. Jadi tidak semua orang baik. Ada orang-orang yang sengaja ingin menjatuhkan, menjelekkan. Kalau dari luar jelas, dari luar itu jelas Wahabi misalnya, ya. Kemudian ada lagi yang lain-lain lah, ya kan, Salafi, Wahabi, Syiah dan segala macamnya. Itu kan tujuannya ingin menggerogoti NU dari segi akidah, dari segi keyakinan agama, ya kan. Dari sisi politik, dari sisi sosial, kita lihat ini ada campur tangan pemerintah pada waktu itu, ingin meracuni atau dalam tanda kutip, ya, ingin meracuni atau ingin menjebak NU. Ya, seperti kita lihat misalnya pada pencalonan wakil presiden pada waktu itu, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, ulama sepuh NU yang dijadikan sebagai wakil presiden untuk mengambil suara pada waktu itu. Nah, kita perhatikan, ya kan, perhatikan perjalanan mereka itu untuk mengambil suara pada waktu itu, ya. Nah, sehingga jadilah Bapak Jokowi ini menjadi presiden yang kedua kalinya. Ya kan? Apa yang dimanfaatkan oleh Bapak Presiden Jokowi pada waktu itu untuk menjadikan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini menjadi presiden, wakil presiden? Nggak ada kerja apa-apa dia. Hanya untuk mendompeng suara besar dari Nahdliyin. Itu saja tujuannya, ya kan? Memang politik ini rusak. Kalau NU ini memanfaatkan ini semua dengan cara-cara yang juga licik, ya, cara jahat, ingin mengambil keuntungan sendiri, ya akhirnya rusaklah NU seperti yang sekarang ini kita lihat, ya. Belum lagi banyak kasus-kasus di belakang ini kan, yang sekarang ini terbongkar itu kan kasus tambang yang dari beberapa waktu yang lalu, ya. Diberikan jebakan, diberikan jerat. Nah, sekarang ini kasus tambang ini kisruh dari para kiai. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari sama-sama kita tonton video berikut ini dari Kiai Haji Zain Akil Sirot dalam forum Keadilan TV. Ini dia videonya.
Dulu saya mendengar bahwa Pak Jokowi memberikan kondisi tambang kepada ormas. Saya sambut gembira. Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI. Nah, NU Muhammadiyah dan sebagainya. Apresiasi. Tapi setelah melihat saya dengan betul-betul saya merenung dengan objektif bahwa menyimpulkan madorotnya lebih besar. Antara lain ketegangan antara, kalau sebut nama lah, Gus Yahya dan Saiful dulu. Saiful yang di-backup oleh Gus Am. Antaranya faktor ini sebab tambang ini. Saya nggak akan ikut masuk ke dalam. Yang jelas itu juga menjadi sebab konfliknya antara ketua umum dan sekjen. Yang sekjen di belakangnya Darul Islam. Oke. Kalau menurut Buya, kalau memang banyak mudaratnya, kenapa diambil oleh PBNU? Ya, saya katakan pertama kali mendengar saya nyambut gembira lah, welcome lah. Tetapi setelah sekarang kita renungkan badan dalam-dalam, jelas sekali madornya pada ormas, yaitu melahirkan ketegangan. Apalagi kalau kita lihat di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadi bersatu kompak perang saudara gara-gara tambang. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran seperti itu? Jadi kelihatannya ada kemaslahatan, ada kebaikan, ternyata belum sampai ke sana sudah jelas di sini sudah pecah, sudah mador, sudah melahirkan kemadorotan. Oleh karena itu pendapat saya kebalikan sebagai mustasyar PBNU. Iya, oke. Kalau menurut Buya, apa motif utama dari Pak Jokowi memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan termasuk NU? Secara positive thinking, barangkali itu merupakan tanda penghargaan negara kepada ormas yang ikut berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi secara negative thinking, bisa saya katakan itu jebakan. Sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh. Tidak mampu untuk memberikan kritik atau masukan ya, rekomendasi yang agak tajam dari pemerintah. Yang tadinya merupakan kemaslahatan atau blessing menjadi kemadorotan, keris, laknat, kutukan. Buktinya itu pecah. Dan lagi, kalau kita lihat komentar netizen yang menyinyir, yang meremehkan NU ketika berkaitan dengan tambang, luar biasa. Sehingga kita sudah tidak dianggap lagi sebagai ormas keagamaan, ormas yang civil society, yang akan kritis, yang ingin membangun keseimbangan dengan pemerintah. Nggak dianggap itu lagi sudah. Ya, termasuk sebagai penjaga lingkungan. Moral, penjaga moral yang hidup. Bukti ya, sama sekali PBNU nggak pernah kritis terhadap pemerintah. Setelah ada konsesi. Iya. Dulu saya banyak sekali mengkritik Pak Jokowi. Ketika beliau benar, saya dukung. Contoh, 212. Saya pasang badan. Ya. Karena memang menurut saya, 212 ini bahaya. Bukan kebangkitan Islam, tapi ya politik lah. Yang kedua, ketika beliau ingin sekolah 5 hari, 5 day school. Nanti madrasah di desa nganggur itu, karena pulang jam 5. Nah, saya protes itu, atau saya mohon supaya dibatalkan sudah keputusan Menteri Pendidikan Pak itu Afandi Muhajir Effendi. Yang ketiga, Hari Santri. Hari Santri Pak Jokowi maunya tanggal 1 Muharram. Saya 3 kali ya. Nggak benar Pak, 1 Muharram. 1 Muharram itu hari Islam milik dunia, milik masyarakat internasional. 1 Muharram. Jadi apa? Tanggal 22 Oktober. Yaitu di mana Rasul Jihad Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa jihad hukumnya fardu ain. Barang siapa mendukung atau menjadi cecunguknya penjajah, boleh dibunuh. Walaupun nggak kafir, masing-masing nggak kafir, tapi boleh dibunuh. Sampai segitunya. Jadi Hasyim Asy'ari fatwanya itu juga beberapa kiai kumpul, bukan sendirian, bukan terletak sendiri, bukan. Mengundang para kiai 2 hari itu, tanggal 20 dan 22, mengeluarkan Rasul Jihad, melawan penjajah hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib. Nah, kemudian itu akhirnya Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Syaifuddin mengadakan FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas diundang, ormas Islam. Setuju tidak? 22 Oktober. Narasumbernya almarhum Profesor Azwati Azra dan Direktur Pesantren waktu itu Al Idrus ya namanya. Dan saya. Jam 2 kita mulai diskusi
jam 9 malam, semua ormas, Wasliyah, PT, Al-Irsyad, Matul Anwar, apalagi Nahdlatul Wathon, Wasliyah, Ittihad, semua setuju. Tanggal 20 Oktober. Pak Jokowi mengeluarkan kepres dan alhamdulillah Hari Santri 20 Oktober. Oke, jadi Kemudian Omnibus Law, saya kritik. Banyak poin-poin yang menguntungkan konglomerat lah, merugikan pengusaha kecil atau petani. Sampai datang ke rumah Pak Pratik Seknep dan Pak Panglima, Pak Hadi Cahyanto. Mana yang nggak setuju. Gitu. Kemudian apalagi undang-undang pesantren. Undang pesantren ada poin-poin yang melemah atau merugikan pesantren. Saya beri masukan. Iya. Ya. Jadi artinya 11 tahun bukan berarti saya sukses sekali, enggak, tapi ada legacy adalah. termasuk mengkritik pemerintah dengan sejumlah kebijakan. Dan menurut Buya itu tidak terjadi di era setelah Buya sama sekali. Pasca diberikan konsesi tambang itu. Iya. Seperti misalnya kelangkaan minyak goreng, nggak pernah ada suaranya. Korupsi ini, bencana alam ini, ya ada sih tapi nggak begitu menggigit. Ya. Menurut Buya, apakah Pak Jokowi harus bertanggung jawab terhadap situasi PBNU saat ini terkait dengan pemberian konsesi tambang? Bukan hanya PBNU ya, konsesi tambang Muhammad juga diberi. Muhammad banyak masih pikir panjang juga. Apapun seorang pemimpin ketika mengambil keputusan atau kebijakan, berarti harus ikut bertanggung jawab dunia akhirat. Ya, itu tadi ya. Kita lihat bagaimana penjelasan daripada Kiai Siraj ya. Dulu di masa pemerintahan Jokowi itu ya banyaklah cara pemerintahan ini ingin memberikan kepada NU ya. Bahkan tadi ada menyebutkan kata-kata syubhat. Coba kita dengarkan tadi ya. Ada kata-kata syubhat. Jadi perkara-perkara syubhat itu perkara-perkara yang meragukan. Sebagaimana yang kita ketahui ya, dulu ketika kita belajar fikih ya. Kalau halalun bayyinun ya, haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ada yang berada di tengah-tengah. Dia tidak jelas kehalalannya, tidak jelas keharamannya. Namanya syubhat. Perkara-perkara yang syubhat ini lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena dia meragukan kehalalannya. Ya. Nah, kita lihat sekarang ini banyak daripada perkara-perkara syubhat yang diambil oleh NU. Pada dasarnya NU ini benar, tujuan NU ini hanya untuk menjaga akidah, ya kan? Menjaga umat dari segala macam itu, membentengi umat ya dari segala macam kesesatan dalam beragama. Kok sekarang malah jadinya ke politik, ya? Nah, pemanfaatan politik ini yang dilakukan oleh orang-orang politik dan diambil perannya dari pihak NU juga. Akhirnya menjadilah kehancuran yang dirasakan pada saat ini. Itu tidak ingin semua ini terjadi ya. Dulu kan sebelumnya juga Mahfud MD pernah ya. Mahfud MD ini beliau ini cendekiawan muslim ya. Beliau ini juga mengomentari tentang kekisruhan yang terjadi di NU ya. Bagaimana pendapat beliau tentang kekisruhan terjadi? Ini dia penjelasan beliau ya. Kalau misalnya Pak Yahya itu mau dengan rela menerima itu, masalahnya selesai. Tapi kalau melakukan perlawanan itu kan akan ada masalah hukum. Nah, oleh sebab itu saya tidak akan mendukung siapapun dari kedua pihak. Saya hanya ingin NU ini selamat. Malu kita. Apalagi isunya kan soal tambang ya. Ada juga soal itu ya Pak ya? Iya. Saya sudah bicara ke dalam itu asal mualanya soal pengelolaan tambang. Oh, oke. Itu konflik di dalam soal pengelolaan tambang. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu gitu. Dan berpecah. Coba Katib Am itu sekjen Katib Am Suriah yang membantu Kiai Miftah itu tidak mau tanda tangan suratnya Gus Miftah. Kiai Said ini. Kiai Said. Ya. Nah ini Gus Yahya yang mau membuat surat juga tidak mungkin ikut ditandatangannya oleh Gus Ipul karena Gus Ipul ikut Kiai Miftah. Sekjennya Gus Ipul tadi ya. Iya, karena akan macet kan. Iya. Akan macet. Oleh sebab itu menurut saya kenapa sih tinggal setahun sudahlah lupakan itu semua bersatu sekarang kembali. Itu demi NU-nya kita malulah gitu ya urusan tambang gitu. Karena gini dulu Mas, saya ingat tahun 2012 di bulan November itu saya memutus pembubaran BP Migas karena pengelolaan tambang di Indonesia penuh korupsi.
antara pengatur dan pelaksana di lapangan itu sama, yang mengevaluasi sama. Korupsinya banyak sekali sehingga BP Migas saya bubarkan. Siapa yang menggugat BP Migas itu? Yang menggugat BP Migas itu adalah Kiai Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, dan Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, datang ke kantor saya. Pak, pengelolaan tambang Megasnya Pak, korupsi di mana-mana. Saya sudah lapor ke DPR, nggak didengar. Saya minta tolong MK yang mutus. Jadi pada waktu itu Ketua NU dan Ketua Muhammadiyah datang ke MK itu untuk menggugat ketidakadilan dalam pengelolaan tambang. Nah, yang sekarang ini ribut karena pengelolaan tambang. Kan gitu kan? Oh gitu ya. Dulu mereka nggak mau mengelola tambang, tapi harus diperbaiki undang-undangnya dan dikabulkan oleh MK. Gitu. Sehingga sesudah itu banyak koruptor-koruptor ditangkap karena tambang itu. Nah sekarang ribut hanya siapa yang mengelola. Untuk apa kan ribut-ribut begitu? Sudahlah, siapa yang mengelola sudah disepakati bersama. Lalu kalau ada apa silahkan diatur gitu. Tapi NU-nya ini diselamatkan. Ya. Nah kemudian tadi kita lihat ya bagaimana di masa Bapak Presiden Jokowi dulu sebagai bentuk hadiah lah. Ya, jadikanlah salah satu dari NU, orang-orang NU yang orang-orang besar di NU, yaitu Gus Yakut ya, yang pada akhirnya terkena isu kasus kuota haji. Dan ketika ditanyakan waktu itu, ya Gus Yakut menyebutkan nama Bapak Presiden Jokowi dan ikut berperan. Nah, banyaknya perhara-perhara yang terjadi di kalangan NU ini. Memang sepatutnya NU ini dirombak total. Kira-kira kepentingan-kepentingan yang bersifat berbau-bau politik, berbau syubhat dihilangkan terlebih dahulu. Kembali kepada jalan yang lurus, bagaimana yang digadang-gadang pada awalnya itu. Tujuan NU ini apa? Di pendidikan. Memberikan pendidikan agama kepada umat agar umat ini tidak salah jalan, kan itu tujuannya. Ya, malah sekarang ini menjadi apa? Perahu politik. Jangan sampai ini terjadi kembali sehingga kekisruhan ini, tidak adanya dualisme yang menyebabkan kekisruhan yang terjadi. Yang satu ingin mempertahankan jabatannya sebagai imam yang kita lihat sekarang ini, Kiai Haji Khalil Stakuf, ya, dan yang satunya lagi membuat membuat PBNU, PLT, Ketua PBNU baru. Ini jangan sampai terjadi. Ketika dualisme ini terjadi, maka akan terjadi perpecahan karena pastinya yang satunya mendukung yang A, yang satunya mendukung yang B. Ini akan tidak kondusif. Ya, karena NU ini kan masanya terbesar. Ya, yang kedua itu adalah Muhammadiyah. Kita lihatlah Muhammadiyah bagaimana mereka aman, tentram, mereka malah mendirikan pendidikan ya. Walaupun kalau mendengarkan penjelasan daripada Kiai Haji Said Akil Siraj tadi, ternyata Muhammadiyah juga ikut ya dijerat oleh pemerintah pada waktu itu. Ya. Nah, mudah-mudahan dua organisasi besar yang melindungi negeri kita ini tetap aman, terjaga dan tetap berjalan pada rel yang telah dicita-citakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ya, itu yang kita harapkan, dan kekisruhan ini segera berakhir dan jadikan pemimpin daripada kalangan NU itu yang bisa mengayomi seluruhnya, tidak memecah belah antara satu dengan pihak lainnya. Itu kita harapkan, dan tidak memiliki kepentingan pada hal-hal politik. Ya, berada di tengah saja, kita menjadi penasehat. Ketika pemerintah itu melakukan kesalahan, berikan arahan agar tidak salah jalan. Itu yang benar. Bukan berarti kita masuk manut, berada di dalamnya, ikut-ikutan, yang salah pun kita ambil, yang syubhat kita ambil, tambang diambil, ya. Kemudian masalah haji juga diambil, masalah-masalah yang lain diambil, akhirnya kan bermasalah sekarang. Itu yang terjadi ya. Itu saja. Mudah-mudahan video ini dapat manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe ya channel ini agar terus memberikan edukasi kepada kita semua, pencerahan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.